يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده ولا رسول. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وسنته إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آمين ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala curahkan, hantarkan kepada Nabi kita yang kita cintai, yang kita muliakan, yang kita selalu berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat dikumpulkan bersama beliau pada hari kiamat kelak. Dan salawat serta salam semoga juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada ahlul bait beliau, kepada para istri-istri beliau yang memiliki banyak jasa. Dengan mereka lah kita dapat mengenal tentang hukum-hukum dalam berumah tangga dan lain sebagainya. Dan insyaallah salawat serta salam juga semoga tercurah untuk kita selaku umat beliau yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Jamaah kaum muslimin yang Allah Ta'ala muliakan, ada sebuah pepatah yang kita sering mendengar pepatah ini yang berbunyi al-insan mahal khata'i wa nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Ya. Jadi sering kita dengar ungkapan yang berasal dari orang bijak. Manusia tempatnya lupa dan salah. Dua keadaan inilah yang tidak bisa terlepas dari kita sebagai manusia, dan dua keadaan inilah yang kita sering atau pernah
mengalaminya, merasakannya. Ya. Oleh karena itu, di dalam akhir surat Al-Baqarah, yaitu ayat 286, ada sebuah permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita mengalami dua keadaan ini, yaitu lupa dan salah. Kita memohon kepada Allah agar Allah tidak menghukum kita, agar Allah tidak memberikan kita dosa. Allah Ta'ala berfirman dalam akhir surah Al-Baqarah ayat 286. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami, janganlah Engkau memberikan dosa kepada kami jika kami salah, jika kami lupa, atau kami melakukan kesalahan yang tidak disengaja. Ya, ini permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengalami lupa, maka janganlah Allah menghukum kita, memberikan dosa kepada kita, atau kita melakukan kesalahan dengan kesalahan yang tidak disengaja. Oleh karena itu, jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, dengan permohonan ini Allah Ta'ala mengabulkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, di mana Allah Ta'ala tidak menghukum umat Nabi Muhammad SAW ketika melakukan salah satu dari dua ini. Bahkan di dalam hadis dikatakan ketika umat Nabi Muhammad SAW mengalami atau melakukan tiga keadaan, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Baihaqi, Imam Daruqutni, Imam Hakim, dan Imam Ibnu Hibban, dan hadis ini adalah sahih. Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW, Inna Allah tajawaza li an ummati. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memaafkan kesalahan yang tanpa disengaja dan kesalahan karena lupa dari umatku, serta kesalahan yang dilakukan ketika dalam keadaan dipaksa, ketika dalam keadaan mukrah, dipaksa. Ya, Inna Allah tajawaza an ummati al-khata'. Pertama, kesalahan yang tidak disengaja. Kedua, wanisyan, kesalahan karena lupa. Ketiga, wa mastukrihu alaihi, kesalahan karena dipaksa, diancam untuk melakukan kemaksiatan. Dia diancam, Pak, terancam jiwanya, terancam keluarganya, dan lain sebagainya. Maka ketiga keadaan ini, ketika dilakukan oleh seorang hamba atau seorang muslim,
maka Allah Ta'ala akan memaafkannya. Ya, maka ada kaidah yang sangat, Masya Allah isinya ini, yang sangat luar biasa. Kaidah ini berkaitan dengan hadis yang mulia ini. Kaidah ini disampaikan atau berasal dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dan muridnya Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullah ta'ala. Yang pertama, kaidah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau berkata tentang masalah ini. Kata beliau, "Man fa'ala mahdhuran mukhti'an aw nasi'an lam yu'akhidhu Allah bidzalika wa hina idin yakunu bimanzilati man lam yaf'alhu fala yakunu alayhi ithmun wa man la ithma alayhi lam yakun 'asiyan wala murtakiban lima nuhiya anhu wa hina idin fayakunu qad fa'ala ma umira bihi wa lam yaf'al ma nuhiya anhu wa mislu hadha la yubtilu ibadatahu innama yubtilu al-ibadati idza lam yaf'al ma umira bihi aw fa'ala ma hudira alayhi." Ya. Kata beliau di dalam kitab Majmu' Fatawa beliau berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan tanpa disengaja atau kesalahan karena lupa. Ya. Ya. Kata beliau begini, Pak, siapa saja yang melakukan perkara yang dilarang dalam keadaan keliru atau lupa, Allah tidak akan menyiksanya karena hal itu. Kondisi seperti tidak pernah berbuat kesalahan tersebut sehingga ia tidak dihukumi berdosa. Jika tidak berdosa, maka tidak disebut ahli maksiat. Ya. Dan tidak dikatakan terjerumus dalam dosa. Jadi ia masih dicatat melakukan yang diperintah dan tidak mengerjakan yang dilarang. Semisal dengan ini tidak membatalkan ibadahnya. Ibadah itu batal jika tidak melakukan yang Allah perintahkan atau melakukan yang dilarang. Ya. Jadi kalau seorang melakukan hal yang dilarang di dalam syariat karena lupa, karena kesalahan yang tidak disengaja, maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, pertama ia tidak berdosa. Ya. Kedua, ia tidak disebut sebagai ahli maksiat. Ya. Dan yang ketiga, ia tidak dikatakan terjerumus ke dalam dosa. Contohnya apa? Contohnya, misalnya seseorang dalam kondisi puasa, Ramadan, dia lupa di siang hari dia makan Indomie karena di luar Ramadan sering makan Indomie mungkin. Kebawa tuh pas di bulan Ramadan kebiasaannya itu. Ya, tiba-tiba di atas meja makan ada mie goreng atau Indomie kuah. Dia makan tuh Indomie itu. Dia makan itu dalam keadaan lupa. Maka pertama dia tidak berdosa. Kedua, dia tidak dikatakan sebagai orang yang bermaksiat atau ahli maksiat. Dan yang ketiga, perbuatan yang dia lakukan itu tidak membatalkan ibadahnya, yaitu ibadah puasa. Karena Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadisnya yang
sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya wa huwa sha'imun fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu." Barang siapa yang lupa sementara ia dalam keadaan puasa lalu ia makan atau minum, maka hendaklah ia sempurnakan puasanya, karena kala itu Allah yang memberi dia makan dan minum. Ya. Atau di dalam hadis yang lain, ketika seorang itu lupa juga tidak melakukan sholat, ketika dia berada di waktu sholat yang kedua, dia baru ingat ternyata sholat zuhur dia belum melakukannya, dia ingat di waktu asar, maka apa yang dia harus lakukan? Dia segera melakukan sholat zuhur tersebut. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, "Idza raqada ahadukum 'anis salati aw ghafala 'anha falyusalliha idza dzakaraha fa innallaha yaqulu aqimis salata lidzikri." Jika salah seorang di antara kalian tertidur dari sholat atau ia lupa tertidur melakukan kesalahan, tetapi kesalahan yang tidak disengaja, dia bukan dibuat-buat, Pak. Artinya ketika dia merasa capek lelah, tiba-tiba dia tidur pulas, dia bangun sudah lewat tuh waktu duhurnya, dia bangun di waktu asar. Nah, berbeda lagi kalau misalnya dia sudah mengetahui waktu duhur ini tinggal beberapa menit lagi, dia sengaja pura-pura tidur, akhirnya ketiduran kebablasan. Nah, ini berbeda. Kondisi seperti ini berbeda. Kalau kondisi seperti ini, dia melakukannya dengan kesengajaan. Kesengajaan untuk meninggalkan sholat. Maka ini berdosa, dan dosanya dosa besar. Ya. Tapi kalau dia melakukannya tidak disengaja, ya, maka tidak mengapa. Kata Nabi SAW tadi apa? Idza raqada ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian tertidur, anis salati, dari salatnya, au ghafala ay nasiya, atau dia lupa, lupa, anha, dari salatnya, fal yusalliha, maka hendaknya dia melakukan salat. Maka hendaknya dia mengerjakan salat idza dzakaraha, apabila dia mengingatnya. Fa innallaha yaqulu, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqimis salata lidzikri. Ya. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Ya. Baik, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian juga kaidah yang kedua, yang ini hampir sama isinya dengan kaidah yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Karena Imam Muqayyim adalah murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau mengatakan, anna man fa'ala al-mahdhura nasiyan yaj'alu wujudahu ka'adamihi wa nisyan tarkul ma'muri
fi suqutihi kama kana fa'ala al-mahdhura nasiyan udran fi suqutil ithmi an fa'ilihi. Kata beliau, barang siapa yang melakukan yang haram dalam keadaan lupa, maka minum di siang hari di bulan Ramadan haram atau halal, Pak? Haram. Ya. Tapi kalau dikerjakannya, dilakukannya karena lupa, beda soal, beda masalah. Ya. Dalam keadaan lupa, maka ia seperti tidak melakukannya. Sedangkan yang meninggalkan perintah karena lupa, meninggalkan sholat perintah atau gimana? Perintah. Dia meninggalkannya karena lupa. Ya. Itu bukan alasan gugurnya perintah itu. Namun bagi yang mengerjakan larangan dalam keadaan lupa, maka itu uzur baginya sehingga tidak terkena dosa. Orang yang lupa mengerjakan yang haram, kata Imam Ibnu Qayyim, itu sama seperti dia tidak melakukannya. Paham? Kemudian orang yang lupa tidak mengerjakan perintah, maka itu bukan uzur, perintah itu gugur. Tetap perintah itu harus dilakukan, dikerjakan. Seperti tadi, orang yang lupa dalam melaksanakan sholat. Apa perintah Nabi? Ketika dia ingat, dia sadar, kata Nabi, falyusalliha, maka hendaknya dia sholat. Paham, Pak? Baik. Ini dua keadaan. Kemudian keadaan yang ketiga, Pak. Keadaan yang ketiga yaitu orang yang dipaksa untuk melakukan kemaksiatan, untuk melakukan dosa. Ya. Para ulama menjelaskan bahwa perbuatan yang bersifat dipaksa ini ada dua macam, Pak, kata para ulama. Yang pertama adalah dipaksa ikrahan taman, yaitu yang dipaksa secara sempurna. Apa itu? Misalnya dia dipaksa untuk melakukan suatu perbuatan dosa, kalau tidak melakukannya itu terancam jiwanya, dibunuh, dipenggal lehernya, dipotong-potong tubuhnya, dan lain sebagainya. Ya, maka ancaman atau paksaan seperti ini, kata para ulama, boleh bagi dia untuk melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi yang pertama ikra'an taman, yaitu pemaksaan yang sempurna. Artinya seseorang menghadapi bahaya yang sangat besar, Pak. Seperti dia untuk melakukan untuk berbuat kufur, dipaksa. Kalau tidak melakukannya akan dibunuh, akan dipotong-potong badannya, akan dipukul badannya sampai mati dan lain sebagainya. Ya. Kedua, kata para ulama adalah ikra'an naqison, pemaksaan yang
tidak sempurna. Artinya apa, Pak? Artinya ia tidak benar-benar diancam jiwanya. Artinya jiwanya itu tidak terancam. Tidak terancam. Dia dipaksa untuk melakukan perbuatan dosa, kalau tidak melakukan akan dipenjara. Ya, akan dipenjara. Terancam tidak jiwanya? Tidak, dipenjara. Atau dipukuli, tetapi tidak sampai mati. Ya, maka ancaman yang kedua ini para ulama mengatakan dia memilih untuk apa? Memilih untuk melakukan ancaman itu. Artinya dia memilih untuk dipenjara atau disiksa, tidak sampai mematikan. Tetapi kalau yang pertama, para ulama mengatakan dia boleh untuk melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti melakukan kekufuran. Ya. Maka ini tidak berdosa, tidak mengapa. Dengan syarat hatinya dalam keadaan mutmainnah bil iman, dalam keadaan tenang dalam keimanannya. Artinya tetap hatinya itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala berfirman dalam surah An-Nahl. Apa kata Allah? Man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun. Ya. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun minallahi wa lahum 'adzabun 'adzim. Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah. Kecuali, nah ini ada istitnanya, Pak. Ada pengecualian. Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Ya, dia tidak berdosa, akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah melimpahnya dan baginya azab yang besar. Sebagaimana kisah seorang sahabat. Siapa, Pak? Seorang sahabat yang disiksa, dipaksa untuk kufur. Siapa, Pak? Ammar bin Yasir. Ya. Banyak riwayat-riwayat. Ya. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, beliau dipaksa untuk mencela Rasulullah SAW. Hukum mencela Rasulullah SAW apa, Pak? Para ulama mengatakan kufur. Kufur, mencela, menghina, membenci, kufur kata para ulama. Mencela Rasulullah SAW dan menyanjung dengan kebaikan pada sesembahan orang-orang kafir. Dipaksa, Pak. Dipaksa. Kemudian hal ini sampai kepada Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, Kaifa tajidu qalbaka? Qala mutmainnun bil iman. Qala in 'adu fa'ud.
Jadi Rasulullah SAW berbalik bertanya, kaifa tajidu qalbaka? Bagaimana hatimu saat itu? Hatimu saat itu bagaimana ketika dipaksa untuk melakukan kekufuran? Qala, yang menjawab yaitu Amr bin Yasir menjawab, mutmainnun bil iman. Yaitu hatiku tetap dalam keadaan tenang dengan iman. Ya. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali mengatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Amr, jika hal itu atau mereka mengulanginya, jika mereka mengulanginya, artinya melakukan hal itu dengan paksaan, menyiksamu, fa'ud, silakan engkau mengulanginya. Nah, ini dalam keadaan dipaksa. Oleh karena itu, para ulama di antaranya adalah Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala di dalam Maratib al-Ijma' halaman 61 beliau mengatakan, ittafaqu ala anna al-mukraha ala al-kufri wa qalbuhu mutma'innun bil imani annahu la yalzamu syai'un min al-kufri inda Allah ta'ala. Antum boleh tulis perkataan Imam Hazm rahimahullah ta'ala. Kata beliau, para ulama sepakat bahwa orang yang dipaksa berbuat kufur sedangkan hatinya dalam keadaan tenang di atas iman, ia tidak dihukumi kufur di sisi Allah Ta'ala. Tadi dalilnya surah berapa tuh Pak? Surah apa dalilnya tadi? Surah An-Nahl ayat 100. Nah, ya kalau yang ngaji pakai tulis, insyaallah bermanfaat. Tapi kalau ngajinya jiping, semoga selesai dari sini nggak lupa. Ya, tahu Pak ngaji jiping Pak? Ngaji kuping. Nah, kita ini bukan Abu Hurairah yang Nabi SAW berbicara cepat ingatnya, cepat hafalnya, dan lama hilangnya. Kalau kita susah hafalnya, cepat hilangnya. Ya, itu ngaji jiping. Ya, maka ini metode ngaji seperti ini sebenarnya menyalahi metodenya para salafus soleh. Para salafus soleh ngaji, mereka tulis Pak, dicatat, bukan didengar saja dengan telinga, tidak. Ayo ditulis, karena tulisan itu merupakan ikatan ilmu. Qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu itu dengan tulisan, Ya, baik, kita lanjutkan. Kata Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, jadi para ulama sepakat bahwa orang yang dipaksa berbuat kufur sedangkan hatinya dalam keadaan tenang di atas iman, ia tidak dihukumi kufur di sisi Allah Ta'ala. Ya. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala di dalam kitab Istiqomah jilid 2 halaman 210, ya, beliau mengatakan, walihada lam yakun indana niza'un fi anna al-aqwala la yathbutu hukmuha fi haqqil mukrami bighairi haqqin. Oleh karena itu kami tidak ada silang pendapat. Artinya apa? Tidak ada perbedaan di kalangan para ulama, di mana ulama sepakat mengenai hukum bagi orang yang dipaksa tanpa jalan yang benar, bahwa tidak dikenakan hukum padanya. Ya. Kemudian juga di dalam kitab Mawsu'ah Fiqhiyah
Ya. Di dalam kitab Mawsu'ah Fiqhiyah atau dalam bahasa kita terjemahkan ensiklopedia fikih. Ya. Nah, penulis mengatakan wattafaqal fuqaha'u ala anna man ukriha ala al-kufri fa ata bi kalimatil kufri lam yasir kafiran. Para fuqaha, yaitu ahli fikih, sepakat bahwa siapa yang dipaksa untuk melakukan suatu kekufuran lantas ia mengucapkan kalimat kufur, maka tidak divonis sebagai orang kafir. Apa ya? Jadi 3 keadaan ini. Apa Pak? Nisyan, lupa, atau khoto, kesalahan tanpa disengaja, kemudian lupa dan kesalahan karena dipaksa. Ini tidak berdosa, Allah maafkan. Tapi jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian kita kembali kepada pepatah bahwa manusia tempatnya salah dan lupa. Kenapa itu ada pada diri manusia, Pak? Karena manusia, Pak, Allah Ta'ala ciptakan dalam keadaan penuh dengan kelemahan, Pak. Penuh dengan kelemahan. Maka tidak layak manusia itu untuk menyombongkan diri. Tidak layak manusia itu untuk angkuh, takabur. Ya. Karena Allah Ta'ala ciptakan manusia dalam keadaan lemah atau bersifat lemah. Di dalam surat An-Nisa ayat 28 Allah Ta'ala berfirman, yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Ya. Kata Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Diciptakan oleh Allah bersifat lemah. Ya. Imam Ibnu Qayyim, beliau di dalam kitab Thariqul Hijratain menjelaskan kelemahan di dalam ayat ini. Kata beliau, Pak, mencakup semua hal. Ya, ada belum? Oh. Mencakup semua hal. Dan ada 5 kelemahan yang asasi yang ada pada diri manusia, Pak. Yang pertama kata beliau, dhaiful binyah, lemahnya fisik, lemahnya badan. Ya. Kita boleh ketika masih berumur 25 atau 30 ya. Ya kita bilanglah masih kuat fisiknya, masih kuat badannya. Tapi ketika sudah beranjak umur 50 tahun ke atas, akan terlihat kelemahannya itu. Ya, akan terlihat lemahnya fisik dia. Ya. Jalan ke masjid udah gak kuat. Jangan pun ke masjid, ya mungkin dari kamar ke teras rumahnya itu harus dituntun sama anaknya, sama putranya. Ya, itu kata Imam Ibnu Qayyim, dhaiful binyah, lemahnya fisik. Kedua kata beliau adalah dhaiful quwwah, lemahnya kekuatan. Ya, sekuat apapun otot manusia, tenaga manusia,
pasti dia memiliki kelemahan. Ya. Lemah. Kemudian yang ketiga kata beliau, dhaiful iradah, lemahnya keinginan. Lemahnya keinginan. Kemudian yang keempat, dhaiful ilmi, lemahnya ilmu. Lemahnya ilmu. Ilmu yang begitu sangat luas, yang hanya Allah berikan kepada kita hanya secuil. Bahasa apa itu secuil? Sedikit. Ya. Nah, maka jangan kita berhenti Pak untuk menuntut ilmu. Terkadang banyak orang merasa cukup dengan apa yang ada pada dirinya. Saya udah cukup Ustaz. 7 tahun saya di Madinah, 7 tahun saya di Kuwait belajar dengan para ulama. Cukuplah 2 zaman dengan mereka. Tidak. Terus Pak belajar. Terus belajar. Jangan kita merasa cukup apa yang ada pada diri kita. Karena makin banyak kita belajar, itu nanti akan makin ketahuan bodohnya kita, lemahnya kita. Karena makin kita belajar akan ketahuan makin banyak yang kita belum ketahui, yang belum kita tahu dari agama Islam yang mulia ini. Maka terus belajar. Kemudian yang kelima ada dhaifus sabri, yaitu lemahnya kesabaran. Lemah dalam kesabaran. Maka orang yang sabar, pahalanya itu Masya Allah luar biasa. Bil ghairi hisabin, tanpa ada batasan orang yang sabar itu. Tetapi manusia itu lemah sabar. Dalam sabar itu lemah manusia. Terkadang baru diuji sedikit aja langsung jatuh. Baru dicoba sedikit aja oleh Allah langsung putur dan lain sebagainya. Maka Allah memuji orang-orang yang sabar di dalam Al-Quran. Dan bahkan Allah memberikan pahala yang sangat besar tanpa batas bagi orang yang sabar. Ya. Baik, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Inilah kelemahan yang ada pada diri kita sebagai manusia. Ya. Nah, ketika manusia ini memiliki banyak kelemahan, maka manusia melakukan banyak salah. Melakukan banyak salah. Ya. Di malam hari maupun di siang hari. Allah Ta'ala dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Hadis qudsi ini riwayat Imam Muslim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi? Allah Ta'ala berfirman, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku." Ya. Allah menyeru, "Wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Sesungguhnya kalian sering melakukan kesalahan, sering melakukan dosa. Bil-laili, pada malam hari, wan-nahari, dan siang hari. Ya. Kemudian kata Allah, wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni, maka mohonlah ampun kepadaku, aghfir lakum, niscaya aku akan ampuni. Baik, kita
jeda dulu untuk adzan, kemudian kita sambung. Ya, mungkin pada pertemuan ini tidak sampai tuntas pembahasan 3 hal penghapus dosa manusia. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang bagian kedua kita akan lanjut kembali. Wassallallahu ala nabiyina. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat yang Allah Ta'ala muliakan, kita kembali melanjutkan pembahasan kita. Dari hadis qudsi ini, Pak, Allah nyatakan bahwa kita sebagai manusia banyak melakukan kesalahan, Pak. Ya, banyak melakukan kesalahan. Karena kita bukan para nabi dan para rasul. Artinya bukan yang dijaga oleh Allah Ta'ala dari kesalahan. Artinya apa, Pak? Artinya ketika kita melakukan kesalahan, Allah tidak menegur kita saat itu. Ya. Dan bahkan banyak di antara kita yang berlarut-larut dalam kesalahan dan dosa tersebut. Berbeda dengan para nabi dan rasul, mereka maksum. Tetapi maksum di sini maknanya kata para ulama, pertama, mereka terjaga dari dosa-dosa besar. Itu yang dikatakan maksum. Kedua, mereka ketika melakukan kesalahan, mereka langsung ditegur, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu maksudnya. Nah, tetapi kita tidak. Ada di antara kita dijamin, kita melakukan salah, melakukan dosa, itu hari juga Allah negur kita. Turun wahyu pada kita. Ada tidak? Tidak. Ya. Kalau para nabi dan para rasul ditegur oleh Allah, diingatkan oleh Allah Ta'ala, sehingga kesalahan dan dosanya tidak berlarut-larut, tidak berkepanjangan. Maka Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Tirmidzi, dan hadis ini hasan, sebagaimana dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Nabi SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun." Ya. Semua manusia, anak Adam, sering melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang sering melakukan kesalahan adalah yang senantiasa memperbaiki diri, senantiasa bertobat. Maka tidak boleh, Pak, bagi kita meremehkan dosa, membiarkan dosa. Karena dosa itu, kata para ulama, merupakan titik hitam yang akan menghitamkan hati kita. Ketika titik hitam itu telah menguasai hati kita, maka hati kita akan menjadi mati. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mutaffifin. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Artinya yang mereka kerjakan dari perbuatan dosa, perbuatan maksiat, itu akan menutupi hati mereka. Karena ketika manusia itu berbuat dosa, maka akan terdapat satu titik noda hitam di dalam hatinya.
Ketika ia bertobat kepada Allah, maka kembalilah hatinya itu menjadi jernih. Ketika dia berdosa lagi, maka bertambah terus. Bagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini adalah hasan sahih, dan Syekh Albani rahimahullah taala menyatakan bahwa hadis ini adalah hasan. Apa kata Nabi SAW? Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbahu wa huwa ran alladhi dzakara Allah kalla barrana 'ala qulubi maka yasibun. Kata Nabi SAW, seorang hamba ya, apabila ia melakukan satu kesalahan, satu perbuatan dosa, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Apabila ia meninggalkannya dan meminta ampun serta bertaubat, hatinya kembali bersih. Apabila ia kembali berbuat maksiat, maka ditambahkan hati hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Itulah yang diistilahkan ar-ran, yang Allah sebutkan dalam firman-Nya. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan, yaitu dari perbuatan dosa, itu dapat menutupi hati mereka. Maka Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan atau mengomentari ayat yang mulia ini, beliau mengatakan huwa az-zambu 'ala zambi hatta yamuta qalbu. Di dalam kitab tafsir Imam Al-Baghawi, Hasan Al-Basri mengatakan itu adalah dosa yang ditumpuk dosa. Dosa ditumpuk dosa. Sehingga apa? Sehingga hatinya itu mati. Maka apa? Jangan kita meremehkan. Bapak tahu gunung di Saudi Arabia? Kalau Bapak pernah umroh atau haji, gunung di sana itu sama enggak seperti gunung kita? Seperti gunung Salak, gunung gede, sama tidak? Tidak. Gunung di sana itu terdiri dari berbatuan. Ya. Maka kalau kita biarkan dosa kecil itu lama-kelamaan akan menjadi dosa besar. Seperti hanya gunung asal muasalnya itu terdiri dari kerikil. Banyak menjadi gunung. Maka ada sebuah syair yang diucapkan oleh Ibnu Kamar di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan khali dhunuba saghiratan aw wa kabiratan. Khali dhunuba saghiraha wa kabiraha fa huwa tuqa wasna' kamashi fawqa 'ardi syauqi yahdharu ma yara la tahkiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Tinggalkan dosa-dosa yang kecil maupun yang besar, maka itulah takwa. Bersikaplah seperti orang yang berjalan di atas tanah yang berduri. Terhadap apa yang dia lihat, dia berhati-hati. Bapak kalau berjalan, jalanannya itu banyak duri, apa yang Bapak lakukan? Serampangan, serobot aja. Apakah ya berhati-hati melangkah ke kanan, melangkah kiri, untuk menghindari duri tersebut. Ya, maka hal
Sesungguhnya gunung-gunung itu dari kumpulan kerikil. Ya, jadi jangan kita meremehkan dosa kecil. Kemudian yang terakhir, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan tentang taubat, istighfar dan amal soleh di pertemuan yang akan datang. Kemudian perkataan Ibnu Battal rahimahullah taala, beliau mengatakan al-muhaqqaratu idza kathrat sar kibaran ma'al israr. Sesuatu dosa yang dianggap remeh, yang dianggap sepele, itu bisa menjadi dosa besar. Ditambah lagi jika terus-menerus melakukan dosa itu. Ya, jadi kita ini kalau menganggap ini kan dosa kecil, sah diremehkan, disepelekan, itu lama-kelamaan nanti akan menjadi dosa besar dan akan terbiasa melakukan perbuatan dosa. Ikhwani wa akhwati fillah yang Allah Ta'ala muliakan, mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Karena waktu tidak cukup, kalau dibahas sampai tuntas tentang taubat, tentang istighfar dan amal soleh, ini tidak akan cukup waktunya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas 3 hal menghapus dosa manusia, yaitu apa itu taubat, istighfar dan amal soleh. Demikian apa yang saya dapat sampaikan pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada yang salah, keliru datang dari saya pribadi karena kekurangan dan kenakalan ilmu yang saya miliki. Jika ada benar datang dari Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.